Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niasari dari Institut Agama Islam Hasanuddin Pare akan menyampaikan materi saya yang berjudul bimbingan untuk siswa yang menghadapi permasalahan. Sebagai guru atau fasilitator atau motivator yang berada di sebuah lembaga pendidikan, menghadapi siswa nakal adalah hal yang biasa. Mulai dari siswa yang sering terlambat, kemudian bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas atau PR, ribut di kelas, jajan saat pelajaran, dan masih banyak contoh masalah lain yang kerap dilakukan siswa. Nah, hal-hal tersebut memang benar-benar menguji kesabaran kita sebagai guru. Selain itu dibutuhkan juga keuletan tingkat tinggi. Sebenarnya apakah benar ada anak diberi label nakal? Kita sendiri pastinya kurang setuju kan bila ada siswa kita yang dilabeli nakal. Apalagi tidak sedikit guru yang memberi label nakal apabila ia merasa tidak sanggup mengendalikan siswanya. Di sisi lain, ukuran nakal kepada siswa tiap guru berbeda-beda. Sebagian guru akan menganggap siswanya nakal bila siswanya tidak mengerjakan PR. Ada juga guru lain berpendapat siswa yang sering bolos atau tidak masuk sekolah adalah siswa yang nakal. Sebagian lainnya menganggap siswa yang ribut saat pembelajaran adalah siswa yang nakal juga. Ayo udah hilangkan label nakal pada siswa kita. Kita ganti label siswa kita dengan nama atau label yang baik ya. Karena menurut saya tidak ada namanya siswa nakal, yang ada adalah siswa yang kritis identitas. Nah, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Dan yang kedua, tercapainya identitas peran. Jadi di sini kenakalan siswa terjadi karena siswa gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, siswa yang memiliki kontrol diri yang lemah biasanya tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku mereka sendiri, dan mereka biasanya cenderung terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai pengetahuannya. Nah, ketika ada siswa yang kurang kasih sayang orang tua, misalnya orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, menyebabkan kurang perhatian kepada anaknya, tidak mengenalkan dan mengajarkan norma-norma agama kepada anaknya. Akibatnya anak akan sering bolos atau bisa juga terlambat sekolah. Saat di sekolah pun mereka akan berulah macam-macam untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, termasuk kepada gurunya. Ada kasus yang lebih memprihatinkan lagi. Siswa yang kedua orang tuanya tidak harmonis atau bahkan bercerai. Kemungkinan besar suasana di rumah yang tidak nyaman akan menyebabkan anak kita tidak fokus saat pelajaran. Nah, Bunda, jangan sampai ya Bunda, yang seharusnya kedua orang tua melindungi dan memberi contoh yang baik, justru malah menjadi akar permasalahan bagi anaknya. Penyebab lain siswa menjadi nakal yakni siswa menjadi korban dari saudara atau teman permainannya, yang biasa kita sebut dengan bullying ya. Atau bullying ini sangat bahaya sekali. Bullying ini biasanya tipe anak seperti ini itu akan melakukan hal yang sama pada anak lainnya. Karena apa? Ia adalah korban dan berusaha untuk membalas dendam. Ada lagi nih siswa yang mendapat tekanan dari orang tua. Hati-hati nih, tekanan dari orang tua itu bisa berupa tuntutan orang tua yang terlalu tinggi akan prestasi anaknya di sekolah, atau peraturan di rumah yang terlalu ketat atau mengekang. Maka akibatnya bisa bermacam-macam juga. Siswa bisa menjadi pendiam, tapi juga bisa nakal karena mereka merasa ingin bebas. Ini juga siswa yang mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga. Biasanya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya salah satunya itu masalah ekonomi biasanya ya. Siswa yang mengalami kekerasan di rumah, maka saat di sekolah ia akan menunjukkan sikap yang memberontak kepada gurunya, atau bahkan melakukan kekerasan seperti apa yang ia alami gitu. Yang terakhir, siswa yang salah bergaul. Nah, ini hati-hati juga para bunda ya. Lingkungan memang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sikap siswa. Pergaulan yang kurang tepat atau menyimpang bisa menyebabkan juga perilaku yang menyimpang juga. Baik, itulah beberapa sebab mengapa siswa berperilaku nakal saat di sekolah. Saat kita tahu latar belakang masalah perilaku siswa kita, tentunya kita akan merasa iba dan kasihan. Oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik mulai untuk menghentikan label negatif kepada siswa kita. Saya
memiliki beberapa tips nih. Nanti kita bisa coba untuk mengatasi perilaku siswa yang nakal. Kita bisa coba di sekolahan ya, untuk bunda masing-masing. Nah, yang pertama, berdoa untuk anak tersebut. Ucapkan namanya setiap kita berdoa. Berharaplah apa yang kita minta akan dikabulkan Allah, dan saat kita menghadapinya Allah mengkaruniakan kesabaran pada diri kita. Yakinlah dia akan berubah, karena keyakinan itu adalah doa. Dia pasti berubah, entah itu besok, lusa, atau kapan. Kedua, cari info yang lengkap tentang siswa yang dianggap nakal. Tujuannya adalah agar kita lebih paham tentang latar belakangnya. Harapannya kita akan lebih bisa bersabar dan pengertian dalam menangani perilakunya. Yang ketiga, hentikan ucapan atau label nakal pada siswa tersebut. Kita tahu ucapan adalah doa. Jika kita mengucapkan kata nakal secara tidak langsung, kita berdoa agar dia menjadi nakal. Maka katakanlah yang baik-baik untuknya, walau bagaimanapun perilaku dan perkataannya itu ya. Yang keempat, panggil dia ke ruang BK atau masjid. Ajak dia berbicara secara empat mata, dari hati ke hati. Tanyakanlah kepada siswa kita tersebut ya, tentang harapannya, permasalahannya, atau sebab dia berbuat nakal. Dan hal ini kita jadi lebih tahu tentang dirinya atau permasalahan yang sedang ia hadapi. Maka pada akhirnya berilah ia solusi, motivasi, serta arahan. Yang kelima, latihlah dia dengan rasa tanggung jawab. Hal ini bisa dilakukan dengan kita memberi dia kepercayaan. Contohnya menjadi muazin, mengumpulkan kelas kelas, membantu kita merekam buku tabungan, atau dengan melibatkan dia dalam kegiatan OSIS dan ROIS. Meskipun dia bukan pengurus OSIS dan ROIS sih, hal ini akan berpengaruh untuknya. Dia akan merasa dibutuhkan, diperhatikan. Tujuan akhirnya adalah agar dia tahu mana hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai siswa. Baik, apabila siswa tersebut berbuat nakal, tetap berbuat nakal, maka tegurlah dengan pelan-pelan. Jangan dibentak atau dimarahi, bunda, karena siswa seperti ini, tipe seperti ini bunda, tidak akan berubah bila dimarahi. Mereka butuh didekati, diperhatikan, dan diajak berdiskusi. Serta berilah mereka motivasi agar bisa berubah menjadi lebih baik. Katakan pada mereka, saya yakin kamu bisa lebih baik lagi dari kamu yang sekarang. Saya akan merasa bangga bila kamu bisa lebih baik dari kamu yang sekarang. Nah, apabila siswa tersebut berbuat nakal, jangan berikan hukuman fisik seperti push up, sit up, atau jongkok, ya bunda ya, karena hal itu justru akan menimbulkan rasa dendam dan jiwa melawan atau membangkang pada siswa. Tapi berikanlah dia hukuman seperti, ayo anak-anak yang tadi ramai, sekarang baca Al-Quran. Nah, misalnya seperti itu. Buatlah perjanjian bila siswa tersebut berbuat nakal. Nah, rekamlah dengan HP, bisa ya, dan suruhlah dia mengucapkan janji agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi apabila dia mengulangnya lagi, panggil siswa tersebut dan putar lagi rekamannya. Kemudian beri dia pilihan, berbuat baik konsekuensinya baik, atau berbuat buruk konsekuensinya juga buruk. Bila siswa tersebut berbuat baik, maka pujilah dia. Pujian kita akan membuat dia merasa bahwa usahanya itu dihargai, diperhatikan, dan itu sangat berharga lah untuk mereka, sangat berarti untuk mereka. Nah, itulah sedikit tips untuk para pengajar dan pendidik. Semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua yang menonton video ini. Prinsipnya adalah tidak ada siswa nakal, yang ada adalah siswa kurang perhatian dan salah bergaul. Percayalah, mereka bisa berubah. Perubahan itu akan bisa terjadi bila dimulai dengan strategi, dengan menggunakan pendekatan hati. Bisa melalui tangan kita atau mungkin tangan orang lain. Ya, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.